Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Pra-PTS-nya udah pada dijawab belum? Kalau misalnya udah pada dijawab, Ibu mau share kasih soal yang lain ya, tapi setipe gitu ya. Kalau yang pra-PTS sebetulnya kan udah di ini ya, sudah apa namanya, sudah ada pembahasannya kalau kalian sudah mengerjakan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu atau cukup untuk yang pra-PTS? Gimana? Sudah jelas yang pra-PTS? Masih banyak yang gabung ya. Gimana, Jibril? Udah jelas yang pra-PTS-nya belum? Yang lain gimana? Atau ada yang perlu dibahas? Hanif, Kiki, Salma, Raisa. Kedengaran enggak? Halo? Kedengeran, Ibu. Kedengaran. Oke. Ada yang perlu dibahas lagi? Atau soal baru aja, belum ngerjain? Bingung ya kalau belum ngerjain. Nah, kalau misalnya enggak atau belum ada, itu kan sebetulnya sudah ada pembahasannya ya. Ibu mau share soal yang baru, tapi belum Ibu simpan di kanvasnya ya. Ini sebenarnya pra-PTS yang kelas IPA, tapi sebenarnya sama aja, mirip-mirip gitu ya. Hanya saja ininya beda ya, angka-angkanya beda. Oke, kita bahas aja, mungkin sebentar. Cek dulu ya. Sebentar. Kita share screen dulu ya. Oh, nomor 1 pra, kurang mengerti. Oke, kita bahas berarti ya dari yang soal pra. Nomor 1 ke yang mana ya? Bentar. Gue share screen dulu. Bukan yang ini ya, bukan yang ini, yang sebelumnya. Yang ini nomor 1, nomor 1-nya yang ini bukan sih? Khawatirnya ini apa namanya? Soalnya diacak. Nomor 1 yang ini bukan? Ya. Oke, kita bahas ya sedikit. Ya, ini udah Ibu udah coret-coret sebetulnya. Kita bahas lagi aja. Ya, untuk soal nomor 1 ini juga pasti ada ya nanti di ketika ujian. Limit X menuju 2, 4 min X pangkat 2 dibagi 3 min akar X kuadrat plus. Ini soalnya difaktorkan bisa ya, difaktorkan kan ini bisa. Terus dikali sekawan bisa, hanya saja kalau difaktorkan ya 4 min X pangkat 2 itu kalau difaktorkan tidak ada yang membentuk kesamaan ya antara si pembilang dan penyebut. Jadi karena di sini ada bentuk akar, maka yang pertama kita lakukan adalah mengalihkan si fungsinya dengan akar sekawannya gitu ya. Akar sekawan dari 3 min akar X kuadrat plus 5 ya. 3 min akar X kuadrat plus 5. Nah, jadinya sekawannya adalah 3 plus akar X kuadrat plus 5 per 3 plus akar X kuadrat plus 5. Kayak gitu. Ngerti nggak sampai sini perkaliannya? Sampai sini paham nggak? Ya, Bu. Ya, Ibu hapus dulu aja ya. Sebentar. Terus, ya hapus aja dulu.
setelah itu kita kalikan nih. Setelah itu kita kalikan. Ya. Limit X menuju 2. Nah, ini yang pembilang tetap aja. Ya, yang pembilang tetap karena si penyebut mau kita sederhanakan. Ya, yang disederhanakan itu yang tadi dengan kali sekawannya ya. Kan angkanya udah sama nih, 3. Cuman lawannya ya, sekawan itu kan lawannya min akar X kuadrat plus 5, terus sebelahnya 3 plus akar X kuadrat plus 5. Jadi yang penyebut kita uraikan, kita sederhanakan. Nah, sederhanakannya kalian cukup mengalihkan ujung-ujungnya aja. Jadi 3 dengan 3 gitu ya. Terus yang ini, akar ini dengan akar ini. Ya, jadi ujung-ujungnya aja. Jadi 3 kali 3, 9, min kalau akar dikasih akar lagi, di dalam akarnya udah sama, berarti akarnya tinggal dihilangkan aja, X kuadrat plus 5. Kayak gitu. Jadi limit X menuju 2, ini ditulis lagi, karena tadi belum sederhana ya, yang si penyebut belum sederhana. Nah, ini kita sederhanakan lagi. 9 dikurangi 5, jadinya 4. Ini negatif X pangkat 2. Nah, kalau udah seperti ini kan udah ada yang sama. Barulah dicoret, gitu. Kalau sudah ada yang dicoret, kita substitusi X-nya 2. Berarti 3 ditambah akar 3 kuadrat tambah 5. Itu ya. Ada yang salah nggak? 5 atau berapa? Gitu. Jadi berapa? Ada yang salah? Coba dicek. Berapa yang TS? Kenapa? Ya kok 3 ya? 2 ya harusnya. Oke, terima kasih. Ini 2. Kenapa jadi 3? 2. Gitu. Jadi 3 ditambah akar 4 plus 5. Gitu. Ya. Jadi 3 ditambah akar 9. Akar 9 itu 3 ya. Udah. Ada yang pra PTS-nya masih dikunci. Nanti Bu cek lagi ya. Itu pra PTS-nya syaratnya harus sudah yang sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya sudah masih dikunci, nanti Bu cek lagi ya. Nanti habis Zoom ini Bu cek lagi. Yang ada kendala boleh bilang. Sudah jelas belum? Yang tadi tanya ini, nomor 1. Udah? Ya, kasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi gitu ya. Kalau misalnya ada 2 kemungkinan, ada yang bisa difaktorkan, ada yang bisa dikali akar sekawan, kalian perhatikan aja kalau misalnya difaktorkan dia jadi ada yang bisa coret nggak? Kalau misalnya belum, oh berarti kita coba dengan kali akar sekawan. Ya, terus barusan ada yang tanya lagi. Nomor berapa? Nomor 2 sama nomor 6. Oke, nomor 2. Nomor 6. Ini nomor 6. Oke, nomor 2 ya. Nomor 2, ini kan dua-duanya bisa difaktorkan ya. Nomor 2 itu dua-duanya bisa difaktorkan nih. Pembilang bisa difaktorkan, penyebut bisa difaktorkan. Limit X menuju 2, 2X kuadrat min X min 6. Jadi awalnya, fokus dulu ya. Sebentar. Jadi awalnya itu di ini dulu. Ini kan koefisien dari X pangkat 2-nya itu adalah 2. Ya. Sebentar.
Koefisien dari X pangkat 2-nya adalah 2. Sehingga kalau kita faktorkan, jadinya di depannya itu ada setengah gitu ya. Terus di sininya 2X sama 2X. Kalau misalnya kalian belum bisa langsung secara sederhana, tekniknya boleh kayak gini dulu. Setengah itu karena di sininya X pangkat 2, koefisiennya adalah 2. Jadi setengah 2X, 2X. Terus kalian cari bilangan yang hasil kalinya adalah ini. Negatif 12 ya. Negatif 12 itu dari negatif 6 dikali 2, hasil kalinya, hasil jumlahnya yang ini. Negatif 1. Berarti angkanya berapa dengan berapa? Berarti berapa dengan berapa? Kalau yang hasil kalinya negatif 12, hasil jumlahnya adalah negatif 1. Berarti berapa dengan berapa? 3, 4. Ya, 3 dengan 4. Yang mana yang positif, mana yang negatif? Yang mana yang positif, mana yang negatif? Supaya hasil kalinya negatif 12, hasil jumlahnya negatif 1. Berarti yang positif mana? 4, Bu. 4 yang 4 atau 4 yang positif atau negatif? 4 yang negatif ya. 4 yang negatif karena negatif 4 ditambah 3 adalah negatif 1. Nah, ini kalian begini aja nulisnya gitu. Terus dibagi. Nah, cara yang sama ya, karena di sini koefisien X pangkat 2-nya adalah 3, berarti kalian boleh menulisnya 1/3 gitu. Di sini 3X, 3X. Kalau seandainya kalian belum bisa langsung gitu ya, bikin pemfaktoran yang lebih sederhana. Nggak apa-apa, kayak gini aja dulu. 1/3, 3X, 3X ya. 1/3 karena di sini koefisien dari X pangkat 2-nya itu adalah 3. Terus kalian ambil bilangan yang hasil kalinya ini. Negatif 2 dengan dikali 3 ya. Berarti cari bilangan yang hasil kalinya itu adalah negatif 6. Hasil jumlahnya adalah yang ini. Negatif 5. Berarti angkanya berapa dengan berapa? Berapa dengan berapa berarti? Negatif 6 plus 1. 3 sama 2. 3 dengan 2. 3 dengan 2. Mana yang positif, mana yang negatif? Negatif dua-duanya. Negatif dua-duanya. Kalau negatif dua-duanya hasil kalinya jadi negatif 6 dong. Berarti bukan ini. Gitu ya. Negatif 1, Bu. 1 dengan? Negatif 6. 1 dengan 6 ya. 6, 1. Berarti negatif 6 dengan plus 1. Nah, ini lebih cocok ya. Karena hasil kalinya harus negatif 6, hasil jumlahnya harus negatif 5 ya. Jadi, hati-hati dalam memilih si bilangannya. Perhatikan mana yang positif, mana yang negatifnya. Kayak gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini bisa kita sederhanakan lagi. Limit X menuju 2. Nah, kalian bisa sederhanakan. Ini kan setengah ya. Setengah itu akan lebih mudah kalau kita kalikan dengan 2X min 4 ya. Karena kalau misalnya kita kalikan dengan 2X plus 3, nantinya jadinya ada pecahan 3/2. Jadi yang ini kita tulis begini aja. Yang setengah kita kalikan dengan 2X min 4. Ya, jadi X min berapa? Min 2. Gitu ya? Benar nggak? Betul? Betul, Bu. Ya, suara Ibu putus-putus nggak? Atau jelas? Jelas, Bu. Nah, sekarang sama halnya dengan yang 1/3 ini. Kalau 1/3 ini kita kalikan dengan 3X plus 1, nanti pasti si satunya ini jadi ada pecahan ya, 1/3. Maka 1/3 ini akan lebih bagus kalau kita kalikan dengan 3X min 6. 1/3 kali 3X itu X, 1/3 kali min 6 itu min 2. Yang ini tetap 3X plus 1. Nah, kalau udah seperti ini kan udah ada yang sama.
coret, itu ya. Terus tinggal kita masukkan angkanya. 2 kali 2 ditambah 3 per 3 kali 2 tambah 1. Gitu. Jadi 4 plus 3 per 6 plus 1. Ya, jawabannya 7 per 7. Gitu. Bisa ya? Itu kalau dua-duanya ada bentuk pecahan yang dua-duanya bisa difaktorkan. Ya. Sudah jelas tadi, Aska? Aska udah bisa, Aska? Oke, jelas ya. Terus, kalau udah jelas, kita lanjutkan ke nomor yang ditanyakan lagi. Nomor, berapa tadi? 6 ya. Ini udah dibahas sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Nomor 6, ini sebenarnya gini aja, nomor 6 itu, kalian hanya cukup perhatikan si pangkat tertingginya. Ya. Di sini ada limit X menuju tahingga. Ya. Limit X menuju tahingga itu kan ketentuannya kalau bentuknya berupa fungsinya itu pecahan, berarti kita lihat variabel tertinggi di pembilang dan variabel tertinggi di penyebut. Gitu. Ketika variabel pangkat tertinggi di pembilang itu yang atas ya, lebih besar daripada pangkat tertinggi di penyebut, maka jawabannya akan tahingga. Ya, tahingga atau negatif tahingga. Nah, sebaliknya, kalau di pembilang lebih kecil pangkat tertingginya dibandingkan pangkat tertinggi di penyebut, jawabannya akan 0. Ya, selain itu, ketika pangkat tertingginya sama ya di pembilang dan penyebut, maka nilai limitnya adalah A per P. Gitu ya. Jadi kalau misalnya jawabannya bukan tahingga, bukan min tahingga, atau bukan 0, berarti ini hanya melihat koefisien dari pangkat tertinggi di pembilang dan pangkat tertinggi di penyebut gitu. Karena di sini limitnya itu adalah 5, artinya pangkat tertinggi di pembilang dan penyebut akan sama. Ya, pangkat tertinggi di pembilang itu yang mana? Pangkat 4. Dari sini AX pangkat 2 ya dikali X dikali X lagi gitu. Ya, ini kan akan menghasilkan pangkat tertinggi ya. Ini akan menghasilkan pangkat tertinggi. Gitu kan? AX pangkat 2 kali X kali X. Jadi AX pangkat 4. Kita lihat di penyebut ada X pangkat B ditambah 3X pangkat 2 dikurangi 4. Kalau B kurang dari 4, maka si limit ini akan menghasilkan tahingga hasilnya. Tapi di sini nilai limitnya ada, yaitu 5. Artinya B ini harus bernilai 4 supaya pangkat tertingginya sama seperti pembilang dan penyebut. Ya, jadi kenapa di sini B-nya harus 4? Karena pangkat tertinggi di pembilang juga 4. Gitu. Kalau misalnya pangkat tertinggi di pembilang 3, berarti B-nya di sini juga harus 3 karena nilai limitnya ada, yaitu 5. Kayak gitu. Kalau misalnya B-nya udah ada 4, berarti kan penulisannya menjadi gini ya. Limit A X pangkat 4 dibagi X pangkat 4. Nah, kita tahu kalau misalnya pangkat tertingginya udah sama, itu kan berarti kita hanya tinggal menentukan si koefisiennya aja. Berapa koefisiennya? Nah, di sini kan A per P-nya itu kan A per 1 ya. A per 1 sama dengan 5. Berarti A-nya itu udah pasti 5. Gitu. Ya, jadi nomor 4 itu nomor 6 ini dia hanya menganalisis B yang mungkinnya berapa. Ya tentu harus sama dong dengan variabel pangkat tertinggi di pembilang karena nilai limitnya ada, yaitu 5. Gitu. Ya, kalau seandainya nilai limitnya bukan 5, tapi misalnya tahingga, berarti B-nya boleh berapa aja asalkan kurang dari 4. Gitu.
Kalau misalnya jawaban limit ini bukan 5 tapi 0, berarti B-nya boleh berapa saja, asalkan B-nya harus lebih besar dari 4. Kayak gitu. Jadi kita hanya menganalisis. Gitu, Raisa udah jelas belum? Nomor 6. Kalau nggak jelas, boleh tanya lagi. Alhamdulillah ya, jelas. Terus tadi ada pertanyaan lagi. 11 sama 18 yang ada di grafik. Oke. Sebentar. Oh, di grafik ya. Salah nih lihatnya di sini. Ini grafiknya hilang. Ibu cek dulu di ini ya. Share screen-nya di stop share dulu. Bentar. Kita bukanya dari kanvasnya aja berarti. Oke, sebentar. Yang ada yang mau tanya lagi boleh disiapkan dulu. Ya, pertanyaan tentang grafik juga nanti ada ya. 2 soal kemungkinan. Soalnya nggak jauh-jauh dari pra PTS, jadi kalian kuasai dulu itu pra PTS. Ibu share dulu yang soal pra PTS. Sebentar. Masih loading nih. Sebentar. Kenapa ya lama sekali nih? Oke, bentar. Salah klik. Sama nomor berapa lagi? Di nomor 15, iya nomor 15. Oke, bentar. Soalnya yang itu nggak muncul sih soalnya itu ya. Sebentar kita cek dulu limit. Ini ya. Kita buka di modul yang IPS aja. Sebentar. Agak lama ternyata ya. Oke. Berapa tadi? Nomor 15, nomor berapa? 16. Yang grafik ya, 11, 18. Oke. Kok loading ya? Sebentar. Ada lagi selain nomor itu yang perlu dibahas lagi? Nomor 11. Yang ini ya. Mana nomor 11 tuh yang mana? Nomor 11 ini? Ya, Bu. Oke, nomor 11 sama yang grafik ya. Oke, nomor 11. Ya. Nanti dia akan menyebabkan ini jadinya tak hingga, min tak hingga. Gitu ya. Ini rumusnya menggunakan B min Q per 2 akar A. Karena di dalam bentuk akar ada fungsi kuadrat. Ya, di dalam akarnya ada fungsi kuadrat. Jadi ciri dari yang menggunakan rumus B min Q per 2 akar A itu di dalam akar bentuknya fungsi kuadrat dan dia bukan berupa pecahan ya. Jadi yang ini si 8X plus B ini harus kita ubah bentuknya menjadi bentuk di dalam akar, fungsi kuadrat di dalam akar. Gitu.
Jadi ini menjadi limit X menuju tak hingga. Ya, yang ini tetap 64X pangkat 2 ditambah AX ditambah 7 dikurangi akar. Nah, si 8X plus 8 ini kita gabungkan dan masukkan ke dalam akar sehingga menjadi 8X yang tadinya positif ya, karena ini nggak pakai tanda kurung lagi, berarti di sini berubah jadi negatif B dikuadratkan ya. Tapi kalau misalnya seandainya sudah dikasih tanda kurung, berarti di sininya udah positif juga gitu. Tapi karena di soalnya belum diberi tanda kurung, maka si tanda penjumlahannya berubah menjadi negatif. Gitu. Ini hasilnya harus 32. Kalau biasanya kita mencari berapa hasil dari limitnya gitu ya, kalau sekarang kita mencari berapa variabel A B-nya ya. Atau di sini A plus 16B-nya berapa. Ini kita sederhanakan dulu. Jadi akar 64X pangkat 2 ditambah AX plus 7 min akar. Nah, ini kita kuadratkan jadi berapa hasilnya? 64X kuadrat tambah 16 tambah Min 16 ya. min 16 apa? BX BX. Terus? tambah B kuadrat. Tambah B kuadrat. Gitu. Terus? Nah, ini udah ya hasilnya 3/2. Nah, kalau udah seperti ini, langsung gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Ya, si nilai limitnya itu B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? B yang di sini berapa? B-nya adalah A ya. Ya, B di sini adalah A. Gitu. Terus A min Q-nya di sini berapa? 16B. 16B. Min 16B gitu ya. 16B. Per 2 akar A-nya berapa? 64 atau 7 atau 8 langsung bisa, Bu. Ya, bisa langsung ya. Akar 64 itu 8. Sama dengan 3/2. Jadi ini bisa kita sederhanakan. A dikurangi negatif 16B. Jadi A plus 16B per 2 kali 8. 16 sama dengan 3/2. Sehingga hasilnya menjadi, yang ditanyakan kan A plus 16B aja ya. Berarti udah aja tinggal kalikan 16 dikali 3/2 gitu. Jadi 24. Gitu. Ya, jadi ingat di sini ini tipe soal kayak gini ada ya nanti di ujian. Jadi kalau misalnya ini belum pakai tanda kurung, di sini jadi berubah gitu ya. Ya, si ininya berubah jadi negatif. Kalau di sini negatif berarti di sini jadi positif. Tapi kalau sudah tanda kurung, diingat-ingat kalau sudah ada tanda kurungnya, jadi kalau di soal sudah begini, nanti ke pengerjaannya kalian jangan ubah lagi si tandanya. Jadi positif tetap positif, negatif tetap negatif. Jadi perhatikan ini, ada tanda kurung atau tidak ya. Ada tanda kurung atau tidak. Gitu. Udah jelas? Jelas, Bu. Nah, gitu ya. Jadi kalau sudah ada tanda kurung berarti tidak usah diubah lagi. Saat kita mengerjakan prosesnya sudah tidak ada yang kita ubah lagi. Tapi jika belum ada tanda kurung berarti yang paling ujung itu dia berubah tandanya. Jadi lawannya gitu ya. Kecuali kalau posisinya yang belum ada tanda kurungnya di depan ya. Kalau di depan, seandainya di depan yang tidak ada tanda kurung, mau ada tanda kurung itu sama aja tidak berubah. Jadi yang berpengaruh hanya yang di belakang posisinya. Gitu. Ini tipe soal kayak gini juga akan ada ya. Ada yang mau tanya lagi? Ibu, aku bingung sama tipe soal yang nomor 18, Bu. 18. Ya.
Lupa caranya. Oke. Ya, sebentar. Ini ada yang tanya, min 16 BX dari mana? Dari perkalian 8X min B dikuadratkan. Ya, jadi kalau ini dikalikannya begini. Si 8X min B kuadrat ini ya. Nanti kita ke nomor 8. 8, mana ya muncul? 8X min B dikuadratkan. Dikuadratkan itu artinya begini kan? Nah, gitu. Jadi, hasilnya berapa? 8X kali 8X, 64X kuadrat. 8X dikali min B. Min 8BX. Min B kali 8X. Min 8BX. Min B kali min B plus B kuadrat. Gitu. Jadi ini disederhanakan. 64X kuadrat min 8B. X dikurangi 8BX. Jadi min 16BX plus B kuadrat. Gitu. Udah jelas? Ya, oke. Kalau udah Ibu hapus ya. Screenshot dulu boleh, atau enggak juga nggak apa-apa, nanti ada pembahasannya. Ini di-share di semuanya sih, enggak yang di Amep aja. Oke, kalau sudah Ibu hapus dulu, kita ke nomor 18. Salah. Yang 18 yang ini ya. Yang ini. Agar limit fx mempunyai. Oke. Tipe soal ini juga ada di ujiannya, jadi diperhatikan. Nanti PTS ada ya, kalian harus bisa. Limit itu kalau punya nilai, syaratnya limit kiri harus sama dengan limit kanan. Ya, jadi kalau misalnya ada X lebih besar dari 2, kemudian ada X kurang dari atau sama dengan 2, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa yang kurang dari 2 itu adalah limit kiri, yang lebih besar dari 2 itu adalah limit kanan ya. Lebih besar berarti limit kanan, lebih kecil berarti limit kiri gitu kan, sesuai dengan kalau kita bikin garis bilangan ya, yang kiri pasti itu kurang dari itu berarti kan sebelah kiri, kalau lebih dari berarti dia sebelah kanan. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa X kurang dari atau sama dengan 2 berarti ini kiri ya. X lebih besar dari 2 ini kanan. Mempunyai nilai, kalau mempunyai nilai berarti kiri harus sama dengan kanan. Berarti di sini kita tulis limit X menuju 2 dari kiri, berarti ambilnya yang kiri. Rumusnya yang 3X min P. Nilainya akan sama dengan limit X menuju 2 dari kanan. 2X plus 1 gitu. Ya. Ini nanti ada soal ini. Kemudian kita tinggal masukkan aja karena ini si fungsinya bukan berupa pecahan ya, hanya fungsi linear biasa aja, atau bisa kita bilang ini tuh fungsi polinom ya. Fungsi polinom atau fungsi suku banyak. Kalau fungsi suku banyak yang bukan berupa pecahan itu kita tinggal substitusi saja nilai X-nya, karena dengan mensubstitusi dia pasti ada nilainya. Nah, X-nya ganti semuanya dengan 2. Berarti di sini jadi 3 kali 2 min P sama dengan 2 kali 2 plus 1. Ini kita hitung. 6 min P sama dengan 4 plus 1. Gitu. Min P, ya 6 min P sama dengan 5. Berarti min P sama dengan 5 dikurangi 6. Ya, min P sama dengan min 1, berarti P-nya sama dengan 1. Gitu. Caranya untuk nomor 18 ya. Jadi kita tulis dulu yang kiri yang mana, yang kanan yang mana. Nah,
syarat dari limit fx mempunyai nilai. Nih, limit punya nilai itu ketika kiri dengan kanannya sama. Ya, kita tinggal substitusi aja nilai x-nya. Gitu. Yang mau tanya? Sudah jelas? Jelas, Bu. Ada juga tipe yang bukan dicari nilai P-nya, ya. Tapi misalnya misalnya gini. Ada pertanyaan yang ini Bu hapus ya. Misalnya pertanyaannya Bu ganti. Di sini misalnya P-nya udah dijelasin bahwa P-nya itu 1 ya. Di sini udah kayak gini aja. Nah, pertanyaannya ganti. Misalnya, maka nilai fx, nilai fx. Maka nilai limit x menuju 2-nya, fx-nya berapa gitu ya. Adalah ya ini kalian menggunakan aja cara yang kayak tadi ya. Berarti cari limit x menuju 2 dari kiri, kalian masukkan nih 3x min 1. Misalnya soalnya udah seperti ini ya. Oh, berarti hasilnya itu adalah 3 kali 2 min 1. Jawabannya berapa? 5. Itu ya. Terus limit x menuju 2 dari kanan. 2x plus 1. Kalian tulis ini 2 kali 2 ditambah 1. Oh, jawabannya 5. Berarti kesimpulannya limit x menuju 2fx adalah 5. Gitu. Ada juga pertanyaan yang kayak gitu. Ya. Jadi kalian hanya menunjukkan bahwa oh ternyata betul limit kiri sama dengan limit kanan. Jadi ada yang pertanyaannya bukan nyari P, tapi berapakah nilai dari limitnya. Kalau misalnya limit kirinya begini, limit kanannya begini. Atau misalnya nanti ada soal lagi. Ini Bu hapus ya. Di sini pertanyaannya, fx sama dengan 3x min 2 misalnya. Atau jangan min 2 lah. Min 4 misalnya ya. Kemudian untuk x-nya kurang dari atau sama dengan 2. Dan fungsinya 2x plus 1 untuk x-nya lebih besar dari 2. Pertanyaannya sama. Bukan yang ini. Nilai limit x menuju 2fx adalah, ya, kalian gunakan tadi cara yang tadi. Oh, berarti di sini limit x menuju 2 dari kirinya 3x min 4. Ya, masukkan angkanya 3 kali 2 min 4 sama dengan 2 gitu ya. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Kemudian limit kanannya 2x plus 1. Berarti di sini 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Sama enggak kiri dengan kanan? Beda. Tidak. Kalau tidak, berarti jawaban dari soal limit x menuju 2fx adalah, kalau beda gimana? Tidak ada gitu. Nanti mungkin ada soal yang kayak gitu ya. Jadi kalian bukan menentukan berapa variabelnya, tapi diminta menyimpulkan berapakah nilai limitnya. Jadi gitu ketentuannya. Kalau misalnya kiri dengan kanannya ada, berarti itu jawaban limitnya. Kalau beda, berarti jawabannya kalian pilih opsi yang tertulis tidak ada gitu. Sudah jelas untuk soal nomor 18 dan berbagai kemungkinan soal yang adanya? Jelas, Bu. Jelas ya, alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau misalnya nyari variabel ya caranya sama juga kayak tadi. Kalau nyari variabel berarti kan
kiri dengan kanan dia harus sama ya. Kalau misalnya di situ tidak mencari variabel, kalian hanya menyimpulkan, ya dengan cara yang sama itu kalian bisa menyimpulkan ketika nilai limitnya sama, kiri dengan kanan berarti itu jawaban dari limitnya. Kalau beda berarti jawabannya adalah tidak ada. Gitu. Ibu kalau misalnya limit X mendekati 2 terus persamaan X pangkat 3 min 8. Nah, itu gimana sih cara memfaktorkannya? X pangkat 3 min 8. Ya. Ya, kalau misalnya yang seperti ini, kalian boleh pakai ini aja, pakai cara bersusun yang waktu minggu lalu disampaikan ya. Ada nggak soalnya, tipe soal yang kayak gitu? Sebentar. Patokannya kita melihat dari penyebutnya aja. Atau gini aja. X pangkat 3 min 8 itu faktornya berapa sih gitu ya? Faktornya itu berapa? Nah, gini dulu aja. X pangkat 3, kalau misalnya dicari faktor itu kan berarti tidak ada sisa ya. X pangkat 3 min 8. Berarti X pangkat 3 itu sama dengan 8. X-nya akan bisa berapa aja? Berapa pangkat 3 yang hasilnya 8? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 itu 8. Artinya si X-nya itu adalah 2. Jadi ketika X-nya 2, dia habis ya. Ketika X-nya 2, si fungsi ini akan habis. Terus gimana cara memfaktorkannya? Karena kita tahu ya, si pembuat nolnya itu adalah 2, artinya si X pangkat 3 min 8 ini salah satu faktornya adalah X min 2. Paham nggak? Karena X sama dengan 2 itu yang menyebabkan X pangkat 3 min 8 itu habis. Ya, ini kan kalau kita substitusi 2-nya ke X ya, 2 pangkat 3 dikurangi 8 kan jadinya 0. Ya, berarti salah satu faktor dari X pangkat 3 min 8 itu adalah X min 2. Karena penyebab dari nolnya itu adalah X-nya 2. Gitu. Jadi seandainya kalau pembuat nolnya adalah 5, berarti salah satu faktornya adalah X min 5. Kalau pembuat nolnya adalah min 3, berarti faktornya adalah X plus 3. Kayak gitu-gitu aja. Lawan-lawannya. Tuh. Nah, udah kayak gitu, berarti kalian tinggal pakai cara bersusun. Cara bersusun, X pangkat 3 min 8 dibagi X min 2. Karena kalian udah tahu yang menyebabkan si ini hasilnya 0 adalah X-nya 2. Jadi kalian boleh kayak gini, caranya pakai cara bersusun. X pangkat 3 dibagi X hasilnya berapa? X pangkat 3 dibagi X itu berapa? X pangkat 2. Pangkat 2. Nah, kemudian kalau udah seperti itu, X pangkat 2 kalikan dengan ini yang sebelah kiri. X pangkat 2 dikali X. Jadinya X pangkat 3. X pangkat 2 dikali min 2. Jadinya min 2X pangkat 2. Dikurang. Ini kan min 2X pangkat 2. Di atasnya nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti di atas itu sebetulnya ada angka 0. 0 dikurangi min 2X pangkat 2 jadi berapa? 2X pangkat 2. 2X pangkat 2. Terus si 8 ini kan posisinya di atas ya. Min 8 berarti dikurangi 0. Jadinya min 8 ke bawah. Gitu. Nah, cara yang sama kayak tadi. 2X pangkat 2 dibagi X. Jadi berapa? X. X. X 2X ya. 2X. 2X kali X. 2X pangkat 2. 2X kali min 2. Jadi berapa?
2x kali min 2 jadi Min 4x. min 4x gitu. Dikurangi. Nah, kita lihat ini. Ada min 4x. Atasnya berarti ada 0. 0 dikurangi min 4x. Jadi berapa? 4x. 4x. Negatif 8-nya turun aja. Nah, cara yang sama lagi. 4x dibagi x jadi berapa? 4. 4 plus 4. 4 kali x, 4x. 4 kali min 2. Min 8. Habis? Ini habis nggak? Habis. Habis. 0. Berarti selesai. Berarti di sini kita simpulkan faktor dari x pangkat 3 min 8 itu sama dengan x min 2 x kuadrat plus 2x plus 4. Masih bisa difaktorkan lagi nggak kira-kira? Kalau masih bisa difaktorkan, faktorkan. Kalau nggak bisa, berarti udah sampai sini aja. Gitu. Dah selesai. Ini mah nggak bisa difaktorkan lagi ya. Dah selesai gitu hasil faktornya. Jadi yang pertama, kita cari dulu pembuat 0. Salah satu pembuat 0 ya. Mungkin kan ada yang pembuat 0-nya lebih dari 1. Ya. Berapa pembuat 0 si X pangkat 3 min 8 yang menyebabkan fungsi ini hasilnya 0 gitu. Ketika X-nya kita substitusi dengan salah satu nilai. Oh ini tuh pembuat 0-nya adalah 2. Karena kalau 2 kita ganti ya. Kalau 2 kita masukkan ke X pangkat 3 min 8. Jadinya hasilnya 0 gitu kan. 2 pangkat 3 dikurangi 8 hasilnya 0. Oh berarti salah satu pembuat 0-nya itu adalah 2. Ketika pembuat 0-nya adalah 2, maka faktornya adalah X min 2. Terus setelah itu kita gunakan cara bersusun untuk menentukan faktor yang lainnya gitu. Udah jelas? Jelas, Bu. Nah, ada lagi. Nomor berapa lagi yang perlu dibahas? Nanti Bu kasih soal yang lain mungkin di ini aja ya. Di course aja. Kalau misalnya masih mau bertanya boleh lewat WA ya. Yang grafik, oke. Nomor 20 dan ya nomor 20 grafik juga ya. Oke. Yang grafik juga nanti ada ya. Sekitar berapa soal? Kayaknya 2 soal ada grafik lumayan. Grafik. Baca grafik itu kayak baca titik koordinat aja. Ya. Misal, nilai dari F min 1. Berarti min 1 ini adalah nilai X-nya. Ya, ingat-ingat baca grafik itu kayak kita baca titik koordinat. F min 1 berarti kita cari yang X-nya itu adalah min 1. Sumbu X itu kan yang ini. Ini sumbu Y. Ini sumbu X tuh yang melintang ya. Yang melintang yang horizontal ya. Yang horizontal itu namanya sumbu X. Yang vertikal itu sumbu Y. Ketika kita mau mencari F min 1 berarti kita kasih titik di X yang angkanya min 1. Berarti di sini. Nah. Ketika X-nya min 1, si grafiknya ada di mana? Grafiknya ada di sini. Ya, berarti jawaban dari F min 1 adalah 4. Paham? Paham, Bu. Ya, jadi kita cuman kayak gitu aja, geser-geser aja. Oh, kita lihat X-nya dulu berapa, kemudian lihat di grafiknya berapa. Nah, itu cara untuk menentukan nilai fx. Nah, sekarang gimana kalau pertanyaannya bukan fx, tapi yang ditanyakan limit?
limit X menuju min 1 fx. Nilai limit juga sama sebenarnya seperti nilai fungsi juga, hanya saja biasanya kalau nilai limit itu kita lihatnya di kiri dan kanan ya. Kita hapus yang tadi. Jadi sama, kita lihat X-nya min 1. Oh, X-nya di sini min 1. Si garisnya itu, grafiknya tuh ada di sini. Garisnya tidak terputus ya. Nyambung terus kan? Nah, kalau nyambung berarti dia ada nilai limitnya. Nilai limitnya sama juga, yaitu 4. Udah, selesai jawabannya kayak gitu. Jadi, perhatikan, jadi kalau nilai limit, lihat garisnya terputus atau tidak. Terputus atau tidak. Ya, kalau misalnya tidak terputus, berarti itu nilai limitnya. Kalau terputus, berarti jawabannya tidak ada, gitu aja. Ya, kita coba yang lainnya lagi. F2. Kita carilah si F2. Ini F2, berarti X-nya kan 2 ya. Berarti X-nya 2. Kita cari X-nya 2. X-nya 2 di sini. Gitu. Nilainya ada di mana? Ada di 2 titik ternyata ya. 2 ini punya di sini penuh dengan di sini kosong. Kalau nyarinya F2, berarti kita ambil yang bulatan penuh. Berarti jawabannya berapa? Min 1. Min 1. Ya, jadi ketika kita misalnya dihadapkan pada soal grafik yang ternyata ada 2 titik, nah kalau nyarinya Fx ya, berarti kita ambil yang titiknya penuh, bukan yang kosong. Gitu. Jadi jawabannya negatif 1. Tapi kalau pertanyaannya itu adalah berapakah nilai limitnya gitu ya. Kalau yang ditanyakan berapakah nilai limit dari fx, x-nya menuju 2, 2-nya di sini gitu. Ada 2 titik. Kirinya yang ini yang kiri, ini yang kanan. Gitu. Terputus kan ya? Berarti ini jawabannya tidak ada gitu. Jelas nggak? Jadi kalau limit itu lihatnya putus atau enggak gitu. Kalau dari grafik kelihatannya putus atau enggak. Oh, kalau misalnya terputus berarti jawabannya tidak ada. Tapi kalau misalnya si grafiknya nyambung berarti itu jawabannya si titik itu gitu. Kalau fx berarti ambil yang bulatannya penuh ya. Diingat-ingat ambil yang bulatannya penuh. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk soal ini? Udah jelas? Gitu ya. Coba ada lagi nggak nomor yang ada gambar? Nah, lagi ya. Coba. GX. Oh, ini pertanyaannya salah nih kayaknya, Bu. Ngasih soalnya bukan GX harusnya. Ini tuh tipe ya. Ini harusnya pertanyaannya G0. Nanti Bu edit lah di itunya. Bingung pantesan. Ini harusnya G0 ya. Soal nomor 14 di ini di pra PTS ini harusnya pertanyaannya G0. Apa nilai dari G0? Berarti kalian simpan titik di X-nya 0 ya. Ini kan X. Berarti garisnya itu yang ini ya, sumbu X. Ini sumbu Y. G0 berarti di sini. Ya. Nah, kita lihat di grafik. Berapa nilai G0? Ada titik, ada grafik grafik fungsi, tapi yang ini bulatannya kosong. Tadi kalau GX atau G konstanta ya, G0 di sini berarti ambilnya yang penuh apa yang kosong? Yang penuh. Yang penuh, berarti jawabannya berapa?
1 gitu. Ya. Tapi kalau misalnya yang ditanyakan limit GX ketika X-nya menuju 0, berarti ambilnya yang mana? Yang 2. Yang 2. Dah, gitu jawabannya. Karena kalau limit itu harus kelihatan dari kiri sama kanannya ada gitu. Tapi kan kalau ini dia hanya berupa titik ya. Yang ini bulatan kosong tapi ada garis. Berarti kalau limit kita lihatnya yang garis. Kalau fungsi itu kita lihatnya boleh di titik, boleh di garis. Yang penting dia bulatannya harus penuh gitu aja ketentuannya. Jelas? Jelas nggak? Jelas, Bu. Ya, jelas ya. Oke, kita teruskan sedikit lagi. Sebetulnya kalau mau bahas tuh perlu waktu yang banyak gitu ya. Tapi waktunya memang singkat sekali kita. Kemudian G1. Nah, ini kalau G1-nya berapa nih? Kalau G1 berarti kita lihat di sumbu X, X-nya 1. Berarti di mana si Y-nya? 1 itu kan di sini ya, di sumbu X. Nah, ini sumbu X ya. Sumbu X. 1 itu di sini. 1 itu di sini. Ya. Nah, berarti kita ambil nilai G1 itu yang mana? 2. Yang ini ya. Yang bulatannya, ingat-ingat kalau GX berarti ambil yang bulatannya penuh. Berarti ini jawabannya 2. Tapi kalau ditanyakan limit X menuju 1 GX berarti ambilnya yang mana? Ambilnya yang garis ya. Garisnya yang mana nih? Ada 3 titik. Berarti berapa nilai limitnya untuk X menuju 1? 2, Bu. Tidak ada. Karena kan garisnya terputus. Di kiri negatif 1, di kanan 1. Jadi jawabannya nilai limit GX X menuju 1 itu tidak ada. Tapi kalau G1-nya ada, ambil yang bulatan penuh gitu. Kalau nilai limit kita lihat garisnya terputus atau tidak gitu. Udah jelas belum? Jelas, Bu. Ya gitu ya. Anur sudah jelas, Anur? Kalau yang ditanya limit, berarti kalau misalnya garisannya terputus, berarti nggak ada di kanan dan Ya, di kiri. gitu. Jadi kalau ditanya GX atau FX, lah terserah ya. GX atau FX berarti ambil bulatan penuh. Bulatan penuh. Boleh berupa titik ya, boleh titik atau di garis boleh. Tapi ambil yang bulatannya penuh gitu aja ketentuannya. Tapi kalau di limit itu lihat kiri kanannya. Lihat kiri kanan. Artinya berarti kalau kiri kanan berarti berupa garis dong ya. Terputus atau tidak. Terus nggak? Kesimpulannya gitu aja. Jadi kalau GX atau FX ambilnya bulatan penuh. Boleh itu berupa titik atau berupa garis. Kan garis juga kan garis itu kan sebetulnya kumpulan dari titik-titik ya. Pokoknya ambil aja yang bulatannya penuh yang mana. Kayak gitu. Kalau misalnya tidak disebutkan, ini misalnya kalau pertanyaannya G-2 berapa? Berarti di sini kan. Berarti ini sekitar 1,5. Ya kalau dia garisnya tidak dijelaskan bulatannya berarti anggap dia bulatannya penuh. Gitu. Jadi kalau misalnya bulatan penuh dia lebih sering dinotasikan bulatan penuh atau terkadang kalau di garis yang nggak diberi tanda apa-apa. Tapi kalau misalnya bulatannya kosong itu jelas bulatan kosong itu dia tidak ada nilai fx-nya ya. Tidak ada nilai fx-nya kalau bulatannya kosong. Jadi bulatan penuh atau berupa garis aja. Itu dia ada nilainya. Tapi kalau limit lihat terputus atau tidak. Kalau terputus berarti tidak ada nilai limitnya. Kalau tidak terputus berarti si titik koordinat itu yang menjadi nilai limitnya gitu. Sudah terbayang? Sudah
Gitu gimana? Anwar dan yang lain. Sudah jelas kah? Sudah jelas? Gimana, sudah jelas belum? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Oke, jelas ya. Udah 9:31, kayaknya udah ya, cukup untuk hari ini, tapi jangan dulu Lip, Ibu mau screenshot dulu nih kalian kehadirannya sebentar. Ada yang masih mau ditanyakan nggak? Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh mungkin satu soal lagi. Kalau tidak, atau misalnya mau belajar dulu, mandiri, nanti kalau masih ada pertanyaan boleh di WA. Paling gitu ya. Ntar Ibu screenshot dulu ini. Kami IPS 5 Maret. Boleh dong di-on-kan dulu kameranya. Cukup? Ada yang mau tanyakan lagi? Belum. Boleh dikerjain aja dulu ya, dikerjakan aja dulu. Nanti kalau kalian misalnya masih bingung, ada yang mau ditanyakan lagi, boleh di WA aja ya. Nanti Ibu bantu untuk kalian menyelesaikan permasalahan kalian ya. Ini mana nih Jibril, Salma, buka dulu dong kameranya sebentar ya buat dokumentasi. Raisa, Afifah, Dipa, Adib, Mufida, Paras, Ajra, Kinanti, Alivia, Kondra, Nabila, Azahra, Gaida, dan Raisa. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa membantu nanti PTS ya. Jadi kerjakan aja ininya, pra-PTS-nya, insya Allah soalnya nggak jauh-jauh dari pra-PTS. Nah, mirip-mirip lah. Mirip-mirip ya. Kalau pra-PTS-nya udah lancar, insya Allah nanti juga ininya lancar juga PTS-nya. Nah, mana nih Jibril, Salma, Viva, yang tadi siapa Salma? Oh, Salma itu ya, ada kendala. Azra, Kinanti, Alivia, Wondra, Nabila, Azahra, Gaida, dan Raisa. Ibu screenshot ya. Sebentar. Belum muncul. Sebentar. Belum muncul ternyata. Hari ini ada webinar ya. Ada ikutan enggak? Ada ikutan webinar enggak? Enggak ikut? Ikut. Farhan lagi di mana, Farhan? Lagi di luar, Bu. Lagi di luar. Bisa gitu sambil belajar? Bisa, Bu. Awas, hati-hati lagi di jalan. Oke, cukup untuk hari ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan